Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faza Azimah Suduri dengan NIM 12222050045, Semester 3, kelas 3B, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami hakikat kurikulum pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung masuk saja ke dalam materinya. Oke, mari kita masuk ke dalam subbab pertama, yaitu pengertian kurikulum. Nah, secara etimologis, asal-usul kurikulum berasal dari bahasa Yunani, tepatnya dari kata kurir yang merujuk kepada seorang pelajar, dan kurer yang mengacu pada jarak yang ditempuh oleh pelajar. Awalnya, istilah ini digunakan dalam konteks dunia olahraga untuk menggambarkan suatu lintasan perlombaan, yakni jarak yang harus ditempuh dalam sebuah pertandingan. Dalam konteks pendidikan, kurikulum diartikan sebagai lingkaran pengajaran, di mana guru dan suasana hati terlibat dalam proses pendidikan. Sementara pandangan lain menggambarkan kurikulum sebagai suatu arena pertandingan, yaitu tempat pelajaran bersaing untuk menguasai materi pembelajaran guna mencapai hasil akhir berupa ijazah, diploma, atau gelar kesarjanaan. Dalam bahasa Arab, kata yang setara dengan kurikulum adalah manhaj, yang berarti jalan yang terang yang ditempuh oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kurikulum pendidikan atau manhaj adirosah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat rencana dan alat yang digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai panduan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Lalu ada kurikulum secara terminologi, yaitu berbagai definisi kurikulum telah dianjurkan oleh para ahli, termasuk yang pertama itu ada Ramayulis merujuk pada definisi yang diambil dari Crow dan Crow yang menggambarkan kurikulum sebagai suatu rencana pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang tersusun secara terstruktur untuk menyelesaikan suatu program dengan tujuan memperoleh ijazah. Lalu selanjutnya perspektif Muhammad Arifin bahwa kurikulum dianggap sebagai keseluruhan materi pelajaran yang harus disampaikan dalam proses pendidikan di bawah suatu sistem institusi pendidikan. Lalu selanjutnya ada menurut Zakiyah Darajat bahwa beliau melihat kurikulum sebagai suatu proses yang direncanakan dalam ranah pendidikan dan dijalankan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Nah, menurut pandangan Dr. Adam Mardasy, Sarhan, dan Dr. Munir Kamil yang dikutip oleh Ramayulis bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, aspek kebudayaan, sosial, olahraga, dan seni yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik, baik dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dengan maksud membantu mereka berkembang secara menyeluruh di semua aspek dan mengubah perilaku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum secara keseluruhan dalam konteks modern, yaitu kurikulum adalah program pendidikan yang disusun oleh sekolah dengan tujuan membantu peserta didik berkembang secara holistik, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dan mengubah perilaku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Masuk ke dalam subbab selanjutnya, yaitu mengenai komponen kurikulum. Nah, komponen kurikulum. Nah, kurikulum terdiri dari komponen-komponen yang penting dan saling mendukung untuk mendukung pelaksanaannya dengan efektif, yang disebut sebagai unsur-unsur yang berinteraksi dalam mencapai tujuan. Terdapat 4 elemen kunci dalam kurikulum, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Hasan Langgulung. Yang pertama itu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan. Hal ini mengacu pada orang-orang yang ingin kita bentuk atau kembangkan melalui kurikulum tersebut dengan lebih jelas. Nah, lalu yang kedua itu ada pengetahuan, informasi, data, kegiatan, dan pengalaman yang membentuk isi kurikulum. Bagian ini juga dikenal sebagai materi pelajaran. Lalu selanjutnya itu ada metode dan strategi pengajaran yang digunakan oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didik agar mencapai hasil yang diinginkan dalam kurikulum.
Lalu yang terakhir ini ada metode dan prosedur penelitian. Evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan menilai kurikulum serta hasil dari proses pendidikan yang sesuai dengan rencana kurikulum tersebut. Lalu kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu ada asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Asas dapat dijelaskan sebagai prinsip-prinsip mendasar yang terkait dengan pemikiran tujuan dan prinsip-prinsip utama suatu tindakan. Penting untuk diperhatikan bahwa seiring berjalannya waktu, perubahan dalam hal kebutuhan, masalah agama, dan masalah pendidikan terjadi. Kurikulum pendidikan Islam di sisi lain merujuk pada kurikulum yang berdasarkan pada ajaran Islam dan mengambil sumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan sumber-sumber lainnya. Definisi ini menggarisbawahi beberapa fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada sebagai alat untuk mencapai tujuan dan memenuhi harapan manusia sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai panduan dan program yang harus diikuti oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, ada berperan dalam menyediakan persiapan untuk jenjang pendidikan berikutnya dan memberikan kualifikasi bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan. Lalu selanjutnya itu ada menetapkan standar dalam penilaian kriteria keberhasilan proses pendidikan atau sebagai panduan untuk program kegiatan dalam jangka waktu tertentu, seperti catur bulan, semester, atau tingkat pendidikan khusus. Dengan demikian, asas kurikulum adalah dasar pemikiran yang menjadi landasan konstruksi kurikulum di tengah tuntutan global yang semakin menghubungkan budaya-budaya berbeda dan menekankan pentingnya pendidikan Islam multikultural untuk mencapai harmoni dan perdamaian dunia. Sangatlah penting untuk membangun asas kurikulum pendidikan Islam multikultural sebagai dasar yang kokoh. Nah, beberapa asas yang harus dibangun yaitu mencakupi, yang pertama itu ada asas teologis yang mengarah pada konsep berislam dan berfokus pada nilai-nilai multikulturalisme dalam kurikulum. Nah, yang kedua itu ada asas filosofis yang menjadi landasan pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam multikultural dengan menekankan kesetaraan dalam hak, kewajiban, dan status serta mempromosikan nilai saling menghormati di antara warga masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada asas yuridis yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam mengembangkan kurikulum, memastikan keselarasan dengan hukum negara atau masyarakat. Lalu selanjutnya ada asas sosiologis yang didasarkan pada realitas sosial sebagai pijakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam multikultural. Nah, multikultural, namun asas-asas di atas belum cukup. Dalam buku yang berjudul Asas-asas Pendidikan Islam oleh Hasan Langgulung, terdapat asas-asas tambahan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada asas sosial yang memberikan kerangka budaya sebagai basis pendidikan, termasuk pemilihan dan pengembangan budaya. Yang kedua itu ada asas politik dan administrasi yang memberikan kerangka ideologi atau akidah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan rencana yang telah disusun. Lalu selanjutnya itu ada asas ekonomi yang memberikan perspektif mengenai potensi manusia dan sumber daya finansial, materi dan persiapan yang mengatur sumber daya ini serta anggaran belanja. Selanjutnya ada asas sejarah yang memanfaatkan pengalaman masa lalu, hukum, batasan, dan kekurangan sebagai persiapan bagi pendidik. Nah, hal ini penting untuk diingat bahwa dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum berperan sebagai panduan bagi pendidik dalam membimbing peserta didik menuju pendidikan Islam yang tinggi dengan menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terstruktur secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam.
Oke, baik, masuk ke subbab selanjutnya, yaitu prinsip kurikulum dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip ini bervariasi menurut analisis para ahli dan telah diperluas dan disesuaikan dengan esensi kurikulum pendidikan Islam. Nah, prinsip-prinsip tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip berbasis Islam yang menekankan bahwa semua aspek kurikulum termasuk filosofis, tujuan, konten, metode pengajaran, perilaku, dan hubungan di lembaga pendidikan harus sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya ada prinsip mengarah ke tujuan, di mana seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah diformulasikan sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada prinsip integritas, yaitu yang menekankan kohesi antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas dalam kurikulum, serta keterkaitan antara isi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada prinsip relevansi, yaitu yang mempertimbangkan kesesuaian pendidik dengan lingkungan peserta didik, kehidupan saat ini dan masa depan, serta kebutuhan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada prinsip fleksibilitas yang memberikan ruang gerak untuk pemilihan program pendidikan dan pengembangan metode pengajaran. Selanjutnya itu ada prinsip integritas yang mengarah pada kurikulum yang dapat menghasilkan individu yang seimbang secara spiritual dan intelektual serta dapat menyelaraskan aspek kehidupan di dunia dan akhirat. Lalu selanjutnya itu ada prinsip efisiensi yang menekankan penggunaan efisiensi dari waktu, tenaga, dana, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas dan kemitraan, yaitu yang melibatkan suatu suasana kurikulum yang berkelanjutan baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, selanjutnya itu ada prinsip individualitas yang memperhatikan perbedaan dalam karakteristik pribadi peserta didik seperti fisik, kepribadian, kecerdasan, bakat, dan kekurangan. Masuk ke prinsip kesamaan peluang dan demokratis yang menekankan pada memberdayakan semua peserta didik dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang membutuhkan bantuan khusus, serta berbakat dan unggul. Lalu selanjutnya itu ada prinsip kedinamisan. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang menekankan agar kurikulum tetap berubah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Lalu selanjutnya itu ada prinsip keseimbangan. Nah, prinsip ini mencakup pengembangan potensi peserta didik secara harmonis. Lalu selanjutnya itu ada prinsip efektivitas yang bertujuan untuk mendukung efektivitas pendidik dalam pengajaran dan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, sub materi selanjutnya yaitu ada orientasi kurikulum dalam Islam. Nah, orientasi kurikulum dalam Islam ini bahwa kurikulum pendidikan Islam memiliki berbagai orientasi, yaitu yang pertama itu ada orientasi pelestarian nilai. Nah, bahwa kurikulum itu berfokus pada pelestarian nilai, baik nilai yang berasal dari ajaran agama, nilai atau nilai ilahiyah, maupun yang berkembang dari peradaban manusia atau nilai insaniah. Tujuan kurikulum adalah menjaga norma-norma dan kaidah-kaidah kehidupan yang berasal dari nilai-nilai tersebut. Ini membuat kurikulum berperan sebagai agen of conservative. Lalu ada orientasi pada peserta didik. Nah, kurikulum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang mencakup bakat, minat, dan potensi individu mereka. Kurikulum bertujuan membina 3 dimensi peserta didik, yaitu kepribadian, produktivitas, dan kreativitas. Lalu selanjutnya itu ada orientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, kurikulum berpusat pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tanda kemajuan zaman. Nah, dalam konteks ini, kurikulum beradaptasi dengan pengembangan IPTEK. Lalu selanjutnya itu ada orientasi pada tuntutan sosial. Nah, kurikulum berusaha memberi kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah agar lulusan lembaga pendidikan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada orientasi penciptaan.
tenaga kerja. Kurikulum ini berfokus untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia seperti makanan, minum, dan tempat tinggal yang layak. Dengan pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman seseorang meningkat, memungkinkan mereka untuk bersaing di dunia kerja dan kompetitif. Lalu selanjutnya ada orientasi penciptaan lapangan kerja. Nah, kurikulum tidak hanya bertujuan untuk melatih peserta didik agar dapat memasuki lapangan kerja yang ada, tetapi untuk membekali mereka dengan keterampilan yang memungkinkan mereka menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Hal ini membantu peserta didik untuk menjadi mandiri dalam menciptakan peluang kerja. Oke, mungkin cukup sekian materi yang telah saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dengan apa yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.